Siapa yang jadi dua besarnya? Saya duga adalah Ganjar versus Anies. The real finalnya adalah keduanya. Untuk sementara sih memang Prabowo masih unggul di atas Anies, tapi Prabowo kayaknya sih udah susah dinaikin lagi ya, udah susah untuk ditingkatkan lagi suaranya. Jadi sangat mungkin kalau mesin politiknya Ganjar bekerja lebih keras sekarang ini, apalagi kalau kemudian dia betul-betul mendapat tiket dari PDIP sehingga bisa bekerja nih mesin politiknya, dalam 1,5 tahun sangat mungkin dia akan menaikkan elektabilitasnya lebih tinggi lagi sehingga bisa mengalahkan Anies. Hasil survei opini publik tersebut adalah tanda bahwa rakyat Indonesia benar-benar mengidamkan Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ini murni suara hati nurani rakyat Indonesia. Sekali lagi, karena Ganjar sendiri belum pernah mendeklarasikan sebagai capres dan partainya sendiri belum menetapkannya sebagai capres. Ya, ada PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mencalonkan Ganjar sebagai capres dan Yeni Wahid sebagai cawapresnya. Tapi dibanding Anies yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden, dan Anies sudah keluyuran kemana-mana yang disebut-sebut sebagai Capres 2024. Tapi Anies kemana-mana terlihat seperti jurukam Nasdem, bukan sebagai bakal calon presiden. Karena Nasdem sendiri tidak cukup kursinya untuk mencalonkan presiden. Konon katanya ada koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat yang akan mengusung Anies sebagai capres. Tapi koalisi itu gagal deklarasi. Survei algoritma, Anies menang hanya jika Ganjar tidak nyapres. Masih dengan pola yang sama, Mas Ganjar ada di angka 37,5%, Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo di peringkat kedua dengan 30,5%, jadi dua nama ini sudah masuk di angka 30%, dan ketiga ada Mas Anies Baswedan di angka 25,2%. Ketika berbicara Ganjar Pranowo, tingkat elektabilitasnya di atas 30%, jauh di atas tingkat elektabilitas dari PDI Perjuangan. Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel, orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel. Hasil survei algoritma Research and Consulting menemukan bahwa Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto merupakan tiga bakal calon presiden dengan elektabilitas teratas. Anies mendapatkan angka keterpilihan tertinggi hanya jika Ganjar tidak maju sebagai capres. Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nur Sahid mengatakan, pada daftar nama terbuka sebanyak 25,1% responden memilih Ganjar. Responden yang memilih Anies sebanyak 18,7%, adapun Prabowo beroleh elektabilitas 16,6%. Sedangkan dalam simulasi tunggal ketiga nama calon kata Fajar, urutan elektabilitas tertinggi sama dengan daftar terbuka. Elektabilitas tertinggi diperoleh Ganjar sebesar 33%, lalu disusul Anies 27,8% dan Prabowo 24,1%. Hasil berbeda baru tampak dalam simulasi tunggal dua nama calon. Simulasi pertama Ganjar versus Anies. Ganjar menang dengan perolehan elektabilitas 41,3% dibanding Anies 37,5%. Simulasi kedua Ganjar menghadapi Prabowo. Hasilnya Ganjar menang 41,4% dibanding Prabowo 36,9%. Simulasi ketiga antara Anies dan Prabowo. Dalam simulasi ketiga ini Anies menang dengan elektabilitas 40,6% dibanding Prabowo Subianto 36,7%. Yang cukup kuat adalah Pak Ganjar dan Pak Anies. Pak Prabowo relatif belum, kata Fajar saat merilis hasil surveinya di sebuah hotel di Jakarta pada hari Senin, 23 Januari 2023. Survei algoritma Research and Consulting ini dilaksanakan pada 19 sampai 30 Desember 2022. Survei ini melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional secara nasional. Margin of error hasil survei ini kurang lebih 3% dan pada tingkat kepercayaan 95%.